Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Eka Febriani. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3A. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pemeriksaan fisik pada anak. Yang pertama itu ada tahap prainteraksi, yaitu validasi nama klien dan juga pastikan tindakan sesuai dengan indikasi. Selanjutnya itu ada persiapan alat, sphygmomanometer, stetoskop, bengkok, handscoon, jam detik, termometer, pen light, air minum, ada name tag, kom kecil, ada medline, ada cairan gula, ada kayu putih, bak instrumen berisi tang spatel dan tisu, lalu ada refleks hammer, baraskot, dan juga ada timbangan. Waalaikumsalam. Adek. Adek boleh pinjam tangannya, Dek? Namanya siapa? Namanya Arya Marjanhani. Iya. Tanggal lahirnya, Bu? 11 Desember 2016. Baik ya. Adek, gimana Adek sekarang? Rasanya gimana? Sakit? Ibu gimana Ibu? Anaknya apakah semalam bisa tidur? Semalam susah tidur. Bisa tidur ya, tapi nggak rewel? Enggak. Enggak. Baik ya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Perawat Resa. Saya di sini berdinas dari pukul 7 pagi sampai pukul nanti 2 siang ya Bu ya. Nah, kedatangan saya ke sini, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada adiknya. Nah, pemeriksaan fisik ini mungkin memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Jadi nanti saya akan memeriksa adik dari mulai atas kepala sampai ke ujung kaki. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana keadaan dari fisik anak. Mungkin sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu mungkin saya izin mempersiapkan alat dulu ya. Lalu yang pertama itu kita mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita pakai masker, pakai baraskot, dan juga kita menggunakan handscoon. Baik, setelah kita menggunakan handscoon, lalu jangan lupa kita menutup tirai dan juga pastikan cahaya cukup terang. Baik ya Ibu dan siapa AA ya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita yang pertama kita cek tanda-tanda vital dulu. Kita cek suhu. Adek dicek dulu ya. Sama Ibu dokter dicek dulu ya. Kita cek dulu dengan menggunakan sphygmomanometer khusus anak, dan juga kita menggunakan stetoskop khusus untuk anak. Ada dimasukin dulu ya ke sini ya. Nah, tangannya ini diperiksa dulu ya. Sudah, pinter diam. Pinter ya. Enggak takut enggak? Enggak ya. Udah, ayo coba lihat. Nah, baik ya Ibu, untuk tekanan darahnya 110 per 90. Terus ini suhunya juga 35,4 ya Bu ya. Pinjam tangannya sebentar ya. Untuk tekanan nadinya itu 90 kali per menit ya.
dan respirasinya juga 24 kali per menit. AA udah sama ibu mau diperiksa boleh ya? Boleh? Boleh, pinter ya. Ibu sekarang mau meriksa di daerah kepala ya. Kita periksa di daerah kepala. Itu kita infeksi dulu rambut, distribusi rambut, warna rambut, dan juga kulit kepala. Kita lihat apakah ada lesi atau tidak di kulit kepala. Lalu kita papasi. Lalu setelah kepala kita ke bagian mata. Kita infeksi dulu, lihat bentuk mata, kesimetrisan mata. Punten ya, dibuka. Kita lihat konjungtiva anemis, buka sklera. Oke. Lalu kita lihat keadaan pupil. Kita lihat pupil dengan menggunakan pen light. Buka lihat pupil mengecil. Lalu kita lihat pergerakan bola matanya. Lihat ke sini, ke sini, ke atas ya, ke bawah ya. Ya. Ini tidurnya udah enak kan? Maaf ya, bisa merem, merem. Kita palpasi apakah ada nyeri ataupun ada edem di daerah mata. Lalu kita lihat, kaji dengan lapang pandang. Ini bisa dilihat, bisa lihat lihatnya ke sini ya. Masih kelihatan nggak yang ini? Yang lihatnya ke sini, masih kelihatan? Yang ini kelihatan? Kelihatan? Nah, kita catat di sudut keberapa ketika pena yang kita tarik ke belakang itu dikebelakangkan. Lalu kita lakukan refleks kornea dengan menggunakan kapas atau tisu. Maaf ya, mengedip. Lalu selanjutnya kita ke pemeriksaan hidung. Kita infeksi dulu bentuk hidung dan lihat bentuk hidung, kesimetrisan hidung. Lalu kita lihat apakah ada pernapasan cuping hidung dari anak. Lalu kita lakukan pasase udara dengan menggunakan tisu. Pasase udara dengan kita tutup lubang yang satu lagi. Duduknya, tidurnya ke atas sedikit. Pintar. Lalu setelah itu kita palpasi tulang hidung atau tulang sinus. Lihat ya, sakit nggak? Enggak. Lalu setelah itu kita kaji fungsi penciuman menggunakan kayu putih kopi. Saat ini saya menggunakan kayu putih. Ini baunya apa? Bau kayu putih. Baik ya, tangannya jangan dingin ya. Lalu setelah itu ke area mulut. Kita kaji dulu atau infeksi dulu keadaan mulut, warna bibir, apakah pucat ataupun kemerahan, dan lihat apakah ada bengkak atau lesi di area mulut. Lalu kita kaji keadaan gigi menggunakan pen light. Bisa dibuka mulutnya? Pintar, lihat giginya. Kita lihat keadaan gigi, lidah, apakah ada stomatitis atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat kebersihan mulut juga. Dan kita tanya apakah suka menggosok gigi, Bu? Tidak ada bau dan mulut bersih. Lalu kita kaji gerak lidah. Lidahnya bisa dikeluarin ke atas, ke pinggir, kanan, bawah. Pinter, bisa ya. Lalu
makan, yaitu dengan adanya rasa manis dan rasa asin. Kita menggunakan gula, cairan gula. Coba lidahnya dikeluarin, Ini rasanya apa? Ini rasanya apa? Manis, pintar. Sekali lagi ya, Ayah. Ini rasanya apa, Asin, pintar ya, udah tahu. Lalu setelah itu kita ke bagian telinga. Kita infeksi dulu telinga, bentuk telinga, dan kesimetrisan telinga. Dan kita lihat apakah ada lesi ataupun luka di telinga. Lalu kita lihat ke area telinga bagian dalam. Punten ya, mau dilihat dulu ya telinganya ya. Kita lihat kebersihan telinga, apakah terjadi ada kotoran atau perdarahan ataupun peradangan. Di sebelahnya lagi juga ya, punten. Kita kaji. Lalu setelah itu kita kaji fungsi pendengaran. Kedengaran? 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 Lalu kita kaji warna kulit wajah, apakah ada ruam atau apakah ada lesi, dan juga kita kaji kekuatan otot masseter atau otot temporalis. Boleh ngelirik ke sini, ke sebelah tangan. Sekali lagi, Lalu setelah itu kita kaji kemampuan berbicara. Bisa bilang A, I, U, E, O. Coba sebutin, suaranya malah dikerasin. Gitu. I, E, O. Pinter. Lalu yang selanjutnya kita ke area leher dan bahu. Kita kaji keadaan umum leher, kita lihat bentuk leher, kesimetrisan leher, dan juga kita lihat apakah ada lesi atau ada ruam di leher pasien. Lalu setelah itu kita kaji adanya peningkatan vena jugularis dengan menggunakan dua penggaris. Kita kaji, boleh dilihat lehernya. Nah, kita kaji dengan menggunakan penggaris seperti ini. Normalnya itu tidak lebih dari 1 sampai 2 cm. Lalu setelah itu kita palpasi trakea. Sekarang diperiksa dulu ya. Dipalpasi trakea. Ada sakit nggak? Nggak ada. Lalu setelah itu kita palpasi kelenjar limfe. Sekali lagi ya, Ayah, ininya dipegang dulu ya. Ada nyeri nggak, Tidak. Lalu kita kaji kemampuan gerak leher. Bisa nengok ke sebelah sini? Nengok ke sebelah sana? Iya, baca. Lalu kita kaji kekuatan otot sternocleidomastoid dengan cara angkat bahu dan tekan. Bahunya bisa digini nggak? Bisa diangkat gini, coba lihat. Digini nggak? Coba. Iya, bentar ya. Lalu yang selanjutnya kita ke area dada. Kita lihat, kita buka bagian dada sedikit. Lalu kita infeksi ke simetrisan dada. Dan kita lihat kulit dada apakah ada lesi ataupun ada luka di area kulit dada. Nah, setelah itu kita lihat pernapasan di dada. Apakah ada pernapasan tambahan atau tidak. Dan setelah itu kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nyeri nggak? Nyeri nggak, Nyeri? Nyeri nggak? Tidak. Setelah itu kita kaji kesimetrisan dada. Boleh tarik napas? Wah, baik. Terus setelah itu kita kaji traktil primitus dengan cara menyuruh pasien menyebutkan 7-7. Boleh disebutin, 7-7. Sekali lagi, 7-7. Pinter. Lalu setelah itu kita perkusi di bagian dada, yaitu kita mulai dari atas ya, Ayah. Kita perkusi di antara interkosta.
Lalu setelah itu kita auskultasi atau mendengarkan di daerah dada menggunakan stetoskop. Dari mulai tracheal kita dengarkan, lalu ke manubrium, dan kaji suara napas di daerah interkostal 1 dan sampai 2. Baik, setelah itu kita ke area jantung, yaitu kita lihat letak jantung itu berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita kaji atau kita inspeksi dulu apakah ada pulsasi atau ada detakan jantung. Lalu kita lihat atau perkusi batas-batas jantung, yaitu kita perkusi batas-batas jantung. Kita perkusi dari mulai aorta, pulmona, ERB, trikuspid sampai ke apex, kita perkusi. Lalu setelah itu kita auskultasi bunyi jantung menggunakan stetoskop. Kita auskultasi di bagian apex. Di bagian apex itu S1 suaranya loop, dan di aorta itu adalah S2 suaranya dub. Setelah itu kita ke area abdomen atau area perut. Lihat dulu perutnya sebentar ya, nggak lama. Lalu kita bagi dalam 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita infeksi kesimetrisan bentuk abdomen. Lalu kita lihat apakah ada lesi atau adanya asites di bagian abdomen. Setelah itu kita auskultasi suara bising usus di daerah abdomen. Kita auskultasi menggunakan stetoskop. Normalnya itu adalah 12 kali per menit untuk bising usus. Dan setelah itu kita perkusi di area abdomen di 4 kuadran. Kita perkusi. Lalu kita palpasi ringan. Ada nyeri nggak, Dek? Ada nyeri nggak, A? Nyeri nggak, A? Nyeri? Lalu yang selanjutnya kita ke area punggung dan bokong. Kita bisa duduk ya sebentar. Pinter, ngalipnya pesan aja. Mau dikipasin cina. Lalu kita buka sedikit area punggung. Lalu kita lihat atau kaji bentuk punggung dan kesimetrisan punggung. Lalu kita lihat apakah di area kulit punggung ada lesi atau ada luka atau ada fraktur. Lalu setelah itu kita kaji juga di area bokong apakah ada lesi atau pembengkakan di area bokong. Nah, setelah itu kita palpasi adanya massa. Nyeri nggak? Nyeri? Tidak. Lalu setelah itu kita perkusi. Dan setelah itu kita auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Nah, udah ya, sekarang kita ke bagian tangan dan kaki. Pinter. Tidur lagi yuk. Yuk tidur. Lalu setelah itu kita ke bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang pertama kita ke ekstremitas atas.
kita inspeksi dulu tangan. Nyampe sebentar ya. Kita inspeksi dulu kulit tangan, apakah ada lesi ataupun ada pembengkakan, apakah ada udim, dan kita lihat apakah ada sianosis atau tidak. Lalu kita kaji bentuk ekstremitas atau kaji bentuk tangan, dan kita hitung jumlah jari kanan dan kiri. Dan kita lihat juga bentuk kuku dari jari tangan kiri dan kanan. Lalu setelah itu kita kaji kemampuan gerak pada tangan. Tangannya bisa diangkat ke atas seperti ini, dua-duanya. Ya, pinter. Lalu setelah itu kita palpasi, kita kaji CRT seperti ini. Normalnya itu kurang dari 2 detik, warnanya kembali ke warna semula. Lalu kita kaji adanya nyeri. Ada nyeri? Ada nyeri nggak? Sebelah lagi ada nyeri? Ada nyeri? Nah, setelah itu kita kaji sensasi kulit dengan menggunakan tisu atau kapas. Ini rasanya apa? Ini rasanya apa? Kalau ini rasanya apa? Ya, baik ya. Kalau begitu kita langsung ke kaji kekuatan otot-otot ekstremitas. Lalu tangannya bisa diginiin dua-duanya. Nanti sama ibu dikasih tekanannya ke bawah. Tahan ya, kuat ya. 1, 2, 3, tahan, tahannya tahan. 1, 2, 3. Pinter. Lalu setelah itu kita ukur lila dengan menggunakan guideline dengan cara posisinya tangan dikeperutkan, lalu kita ukur dari bagian pangkal paku menuju dengan sikut. Setelah itu kita lihat di lingkar lengan atas ukurannya. Lalu setelah itu kita ke area ekstremitas bawah. Kita kaji bagian ekstremitas bawah atau kaki. Nah, kita inspeksi dulu. Apakah adanya lesi atau luka di area kulit kaki, dan apakah ada sianosis atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat bentuk kaki, kesimetrisan kaki, dan juga kita hitung jari kaki kiri dan kanan. Setelah itu kita kaji kemampuan gerak pada kaki. Kakinya bisa digerakin nggak? Satu lagi. Iya, pinter. Lalu setelah itu kita palpasi di area kaki, apakah ada udim atau tidak, apakah ada nyeri atau tidak. Ada nyeri nggak? Ada nyeri nggak? Tidak ada. Baik, setelah itu kita kaji turgor kulit. Kita kaji turgor kulit apakah adanya edema atau tidak. Dan setelah itu kita kaji sensasi pada kulit. Ini rasanya apa? Ini satu lagi rasanya apa? Lemut. Lalu setelah itu kita kaji kekuatan otot ekstremitas. Kakinya boleh dilurusin. Nanti sama ibu dikasih tekanan ya ke sini, tapi harus tahan ke sini ya. Coba 1, 2, 3. Pinter, kuat ya. Lalu setelah itu kita lakukan perkusi di area patellar Achilles. Jadi kita lakukan perkusi dengan menggunakan ini. Ini kita lakukan itu, dan kita lakukan di Achilles atau di mata kaki. Nih. Lalu setelah itu kita ke area genitalia. Kita mungkin lihat kesimetrisan skrotum. Lalu kita kaji ibu bagaimana, apakah pipisnya lancar? Lancar. Ada keluhan nggak bu saat pipis? Tidak ada ya, baik. Terus kalau misalkan udah pipis suka dibersihin bu area ininya? Iya, suka. Baik ya, harus begitu. Oh ya ibu, alhamdulillah ya tindakannya sudah selesai. Tadi juga selama tindakan A-nya sangat kooperatif ya bu ya, bisa
bisa mengikuti arahan-arahan dari saya. Mungkin nanti sekitar pukul 12 saya akan kembali ke sini untuk melakukan pemberian obat. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada. Baik ya Bu ya, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu setelah itu kita bereskan alat, lalu buka handscoon, cuci tangan 6 langkah, Sini tangannya. dan jangan lupa kita catat evaluasi dari tindakan yang telah kita lakukan di dokumentasi keperawatan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.